Hey class, welcome to my channel. Kenalin, nama gue Awas Bangun. Selain sebagai lead consultant, gue adalah CEO dan founder dari Ruangliti. Dimana Ruangliti ini adalah konsultan penelitian yang hadir untuk ngebantu mahasiswa melewati hambatan penelitian skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian lainnya. Buat kalian yang lagi persiapan sidang, tenang, gak usah panik. Gue akan ngebahas secara tuntas tentang fakta-fakta sidang skripsi, tips and trik dan kisi-kisi pertanyaan yang bakal kalian temuin di sidang skripsi kalian nanti. So, if you guys interested, get ready, get your own exercise books because it's gonna be a very intensive class. Very intensive class. Let's go! Fakta nomor 1 adalah skripsi kalian pasti direvisi. Oke, meskipun kalian dinyatakan lulus sidang, kalian pasti dapat revisi. Right? Mungkin sebagian dari kalian udah ngebaca-baca ulang, memastikan gak ada typo or something wrong sebelum sidang. Oke, tapi masalahnya bukan di situ. Cara dan teknik penulisan dari setiap penguji udah pasti beda. Mungkin akan 180 derajat berbeda dengan dosen pembimbing kalian. Mereka itu punya gaya penulisan mereka masing-masing. So get ready for that. And that's the way the cookie crumbles. Fakta nomor 2 adalah skripsi melatih kalian untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Well, ini yang memberikan perbedaan ketika kalian masuk ke dalam jenjang perkuliahan. Setiap manusia itu nggak terlepas dari masalah, right? Skripsi bukan tanpa alasan. Salah satu alasan yang paling menarik adalah runutan proses tersebut akan membantu kalian memecahkan masalah dengan ilmiah. Oke, secara general mulai dari bab 1 kalian akan dihadapkan dengan pencarian dan pendalaman masalah. Oke, di mana proses tersebut menuntut kalian untuk memahami dan mempelajari dulu apa masalah yang sedang kalian hadapi. Di bab 2, kalian akan dihadapkan dengan teori-teori pendukung untuk pemecahan masalah tersebut. Oke, di bab 3, kalian akan merumuskan metode penelitian yang akan kalian pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan di bab 4 dan 5, itu merupakan penyelesaian masalah dan solusinya. There's a little gray area in there, and that's where you operate. Fakta nomor 3 adalah skripsi kalian bakal jadi referensi adik tingkat kalian. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Ketika kebanyakan mahasiswa itu berpikir, ya yang penting gue lulus. Nah, tapi mereka nggak tahu dan nggak sadar, ketika skripsi kalian ditaruh atau dipublish di perpustakaan universitas, skripsi kalian berpotensi untuk dijadikan referensi baik oleh adik tingkat kalian maupun peneliti lainnya untuk menyelesaikan permasalahan atau topik yang sama. Oke, well, it's more than just a bachelor thesis. Go to extra mile and make everybody proud of you, right? God, I sound like my dad. Fakta nomor 4 adalah plagiarism akan menggagalkan skripsi kalian. Nulis skripsi dengan jumlah ratusan lembar itu emang capek sih. Tapi jangan pernah ngambil tulisan orang lain dengan cuma tempel tanpa mengutip sumbernya jika kalian nggak mau sidang kalian gagal. Right? Kalian harus mengikuti etika penulisan secara ilmiah. Oke, kalau kalian tertarik sama pembahasan ini, kalian bisa request di kolom komentar. Nanti gue bikinin video tentang etika penulisan. Dan kita akan lanjut ke tips and trik ngadepin dosen penguji di sidang skripsi. Yang pertama, kalian harus percaya diri. Oke, gimana sih caranya percaya diri? Oke, gini. Kuasain materi kalian, karena alasan seseorang akan ngerasa dirinya tidak mampu berbicara di depan orang lain adalah yang pertama, tidak menguasai materi dan merasa orang lain yang kalian hadepin itu lebih pintar daripada kalian. 2, oke. Jadi skripsi itu lo yang bikin. Mereka emang nguasain paradigma penelitian, tapi kalian yang lebih tahu apa yang ada di skripsi kalian, right? Yang kalian harus lakuin adalah kasih tahu mereka
kasih tahu penguji, karena pada dasarnya mereka nggak tahu apa yang kalian teliti, nggak tahu apa yang kalian tulis, tapi mereka tahu paradigma penelitian. Makanya kalian harus bisa ngebawain penelitian itu dan jelasin ke mereka sejelas-jelasnya. Oke? Yang kedua adalah kata maaf. I am sorry. Ketika ada pertanyaan yang menyimpang dari materi yang lo bawain dan lo nggak bisa jawab, katakan maaf. Karena lo nggak mempelajari hal tersebut, karena hal tersebut tidak ada dalam skripsi kalian. Oke, kata maaf juga sangat berguna ketika kalian nggak bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan skripsi kalian. Oke, yang ketiga, sampaikan point of view dari skripsi kalian dengan sejelas-jelasnya. Oke, ke penguji sidang. Skripsi itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Yang benar atau salah adalah cara pembuatannya, tapi isi sepenuhnya bergantung pada persepsi dan asumsi masing-masing penulis maupun pembaca, termasuk penguji sidang. So don't play defense. Yang perlu kalian lakukan adalah sampaikan dengan detail point of view dari penelitian kalian untuk dapat diterima oleh penguji kalian. Oke, jangan biarkan point of view mereka, point of view-nya penguji atas penelitian kalian itu jadi liar, man. Oke, jadi batasin point of view mereka sesuai dengan point of view yang lo miliki. Put yourself in my shoes. Nextnya, gue akan bahas tentang kisi-kisi pertanyaan penelitian kuantitatif yang biasanya ada di sidang skripsi. Oke, kenapa gue bahas kuantitatif? Karena terlalu banyak jenis penelitian di sini. Oke, mungkin kalau kalian butuh kisi-kisi pertanyaan tentang kualitatif, kalian bisa tulis lagi di kolom komentar. Nanti akan gue buatin video yang ngebahas tuntas tentang kisi-kisi pertanyaan kualitatif. Oke, sekarang gue bahas kuantitatif. Gue mulai di wilayah bab 1. Di wilayah bab 1 itu pertanyaan pertama dan sangat basic itu adalah apa judul penelitian saudara. Oke, nah yang perlu kalian ingat, kalian harus memahami judul kalian dan menghafal judul kalian. Jangan sampai kalian kelihatan nggak menguasai materi dengan tidak hafal atas judul kalian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa saudara tertarik memilih judul tersebut. Nah, ini kalian bisa jawab dengan mungkin kalian menemukan masalah di lingkungan tersebut, di perusahaan tersebut misalkan. Nah, atau kalian bisa menjawab bahwa kalian berada pada situasi di mana penelitian tersebut kalian adakan. Oke. Pertanyaan yang ketiga adalah apa yang melatar belakangi masalah penelitian saudara. Nah, ini kalian harus jawab secara ilmiah. Kenapa penelitian ini dijalankan dan apa yang melatar belakangi masalah. Kalian harus jawab dengan dengan data-data yang udah kalian kumpulin di bab 1, karena ketika kalian menyampaikan dengan didukung oleh data, itu akan jadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, karena ini penelitian ilmiah. Jadi jangan pernah menjawab pertanyaan ini dengan common sense kayak, ya karena saya di situ, ya saya pengen meneliti ini, ya nggak gitu juga. Tapi kalian harus memberikan dasar-dasar kenapa penelitian ini dijalanin dan data-data apa yang mendukung untuk penelitian ini berjalan sampai selesai. Oke. Pertanyaan ke 4. Apa yang menjadi tujuan dan rumusan masalah penelitian saudara? Jadi gini, di bab 1 itu ada beberapa subbab. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua tujuan masalah, dan yang ketiga adalah rumusan masalah penelitian. Nah, kalian cukup jelasin tujuan dan rumusan masalah kalian berdasarkan poin-poin yang udah kalian tulis di bab 1. Oke, sekarang kita lanjut ke wilayah bab 2. Jadi sebenarnya wilayah bab 2 ini biasanya itu yang ditanyain teori apa yang melandasi penelitian saudara. Ini masuk ke pernyataan kelima. Oke. Jadi teori apa yang melandasi penelitian saudara dan bagaimana teori tersebut bekerja untuk penelitian Anda. Jadi gini, kalian cukup jelasin teori yang kalian udah temuin untuk mendukung semua kerangka penelitian yang kalian udah bikin. Oke. Jadi
teori-teori tersebut kalian ceritain secara rinci, secara detail bagaimana dia bisa melandasi dan bekerja untuk penelitian ini. Oke, pertanyaan keenam adalah bagaimana operational variable dalam skripsi saudara. Jadi gini, kalau biasanya penelitian kuantitatif itu nggak terlepas dari kuesioner, di mana kuesioner ini dibentuk atas dasar teori dan dimensi dan indikator. Oke, dan ketiga elemen tersebut digabungkan ke dalam operational variable untuk dapat dijadikan sebagai kuesioner dan disebarkan ke responden yang kalian udah tentuin. Oke, jadi kalian cukup jelasin operational variable, dari mana teorinya, dimensinya apa, indikatornya apa, skala pengukurannya apa. Oke. Nextnya ada pertanyaan ke-7. Jadi hubungan apa aja yang saudara hipotesiskan? Nah, setelah kalian menemukan semua teori, semua penelitian terdahulu yang dengan topik yang sama, dengan dengan pembahasan yang sama, itu kalian udah bisa menghipotesiskan. Jadi yang kalian harus lakuin adalah kalian cukup jelasin poin-poin hipotesis yang udah kalian bentuk, dan kalian juga jelasin atas dasar apa kalian menghipotesiskan hipotesa tersebut. Oke, biasanya hipotesis itu didevelop dari penelitian terdahulu. Jadi ada beberapa penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa X berhubungan dengan Y dan X berpengaruh atau tidak dengan Y. Nah, itu kalian bisa jadi dasar untuk menghipotesiskan suatu hubungan. Oke, sekarang nextnya ke wilayah bab 3, dimana bab 3 ini kalian diminta biasanya untuk menjelaskan pendekatan penelitian kalian, kayak misalkan penelitian kalian kuantitatif, kualitatif, atau deskriptif, atau komparatif, banyak banget. Jadi kalian cukup menjawab apa yang kalian pakai, pendekatan penelitian apa yang kalian pakai di skripsi kalian, dan kalian nggak perlu ngejelasin pendekatan penelitian lainnya. Oke, itu pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-9 adalah biasanya kayak gini, jelaskan tempat dan waktu penelitian yang saudara lakukan. Nah, ini kalian tinggal jelasin tempatnya di perusahaan apa, studi kasusnya, dan waktunya dari rentang bulan apa sampai bulan berapa, dan prosesnya seperti apa. Oke, nextnya pertanyaan ke-10. Siapa yang menjadi populasi dan sampel dari penelitian yang saudara lakukan? Nah, itu biasanya kalian ditanyain populasinya siapa, apakah populasi ini bisa merepresentasikan masalah penelitian kalian, apakah populasi ini bisa menjawab pertanyaan pertanyaan atas masalah kalian, dan sampel ini adalah bagian dari populasi. Jadi kalau populasi itu kan sekumpulan orang yang menjadi target responden, dan sampel ini adalah orang yang mewakili populasi tersebut. Jadi sampel adalah part of populasi. Oke. Dan nextnya ke pertanyaan ke-11, dimana biasanya lu ditanyain tentang kayak bagaimana Anda mendapatkan data penelitian ini. Kayak, nah, ini kalian harus jawab dengan harus sesuai dengan apa yang kalian tulis di bab 3. Mungkin misalkan kalian mendapatkan dengan cara penyebaran kuesioner melalui Google Forms, atau datang secara langsung ke kantornya dengan membagikan kuesioner-kuesioner tersebut. Itu kalian jelasin. Oke, pertanyaan ke-12, di mana metode analisis dan software apa, itu pasti sering banget ditanyain, karena metode analisis dan software pengolahan data itu adalah ujungnya ketika kalian mau menyelesaikan masalah. Jadi kalian udah punya masalah, kalian rumusin masalahnya, kalian bikin kuesioner, kalian sebar ke lapangan, data kalian udah balik, mesti udah kalian terima lagi dengan kuesioner beserta jawabannya, dan tugas kalian adalah menganalisis data tersebut dengan metode analisis yang sesuai dan software yang sesuai. Oke, nah ini kalian cukup jelasin metode analisisnya apa dan softwarenya apa, dengan disertai alasan atas kesesuaian metode analisis dan software penelitian dengan data yang kalian udah dapetin.
Oke, nextnya di wilayah bab 4 itu ada pertanyaan yang ke-13. Biasanya kalian ditanyain tentang jelaskan tujuan dan hasil dari masing-masing uji yang udah kalian lakukan. Oke, biasanya itu di software pengolahan data kalian akan dihadapkan oleh berbagai banyak uji. Oke, jadi yang kalian perlu lakukan adalah tujuannya apa dan hasilnya seperti apa atas masing-masing uji yang telah kalian lakukan. Oke, misalkan uji validitas, reliabilitas, terus koefisien determinasi, bla 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 bla. Oke. Dan pertanyaan ke-14 itu adalah jelaskan hasil dari penelitian kalian, di mana setelah kalian melakukan semua proses pengujian, kalian akan dihadapkan atau diberikan sebuah hasil yang kalian bisa interpretasi dan kalian bisa rubah hasil tersebut jadi implikasi manajerial. Jadi impactnya buat perusahaan itu apa sih, impactnya buat bisnis itu apa sih, kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke wilayah bab 5, di mana wilayah bab 5 ini adalah pertanyaan terakhir yang biasanya kalian ditanyain tentang apa sih kesimpulan dari keseluruhan penelitian itu dan kontribusi penelitiannya apa. Yang pertama untuk akademis, yang kedua untuk praktis. Gua akan mulai dari kesimpulan, dimana kesimpulan ini kalian cukup jelasin hasil apa yang kalian udah temuin dan kesimpulannya apa atas keseluruhan proses tersebut dan dari awal sampai akhir. Terus kalian jelasin tentang kontribusi penelitian, di mana kontribusi penelitian ini yang pertama untuk akademis, mungkin penelitian kalian bisa bermanfaat untuk peneliti lain atau bermanfaat untuk adik tingkat kalian yang bisa jadi preferensi mereka atas topik dan tema yang sama dengan penelitian kalian. Oke. Yang terakhir itu kontribusi penelitian untuk praktis. Jadi ketika kalian mengambil sebuah studi kasus di sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, itu kalian bisa kasih saran untuk misalkan ditingkatkan di faktor apa, di faktor A, B, C, atau di faktor C, D, E dihindari, seperti itu. Nah, itu kalian bisa bermanfaat untuk akademis dan praktis. So, sebenarnya penelitian skripsi itu adalah sangat berguna untuk masa depan kalian, dimana ketika kalian udah terjun ke dunia kerja, itu kalian akan dihadapkan dengan kondisi bekerja yang sesungguhnya, dimana kalian akan lebih banyak dihadapkan dengan masalah-masalah yang kalian butuh penyelesaian secara akademik, ilmiah, dan komprehensif. Oke, last but not least, skripsi itu ditujukan untuk kalian bisa berpikir secara logis, menghadapi masalah dengan pelan-pelan, dengan memakai metode yang sesuai, terus memakai alasan-alasan yang sesuai, mencari dukungan-dukungan yang sesuai. Jadi universitas itu nggak cuman ya udah lu skripsi lo bisa lulus, nggak gitu juga gitu. Tapi ada ada tujuan di balik semua itu untuk kalian bisa ready di dunia kerja nantinya. Oke. Thank you udah nonton, hope it helps. Jangan lupa subscribe channel ini. Kalau kalian mau request tentang pembahasan penelitian, kalian bisa komen di channel ini. Nah, nanti gua akan usahain untuk membuat sebuah video untuk kalian, untuk membahas tuntas tentang apa yang menjadi problematika, apa yang menjadi hambatan kalian untuk menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian lainnya. Oke, sekali lagi thank you so much and see you next class. Bye bye.